Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan mengulas perkataan dari seorang pakar telepancika yang kemarin baru saja menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, di mana kemarin sebelum dia datang ke Polda, di dalam sebuah talkshow di stasiun TV, Roy Suryo merespons pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang sempat menyindir soal gonjang-ganjing polemik ijazah Jokowi ini. Dan Roy Suryo merespon dengan pernyataan yang sangat menggelikan. Katanya, bertambah lagi orang waras di Indonesia. Bertambah lagi orang waras di Indonesia itu, apa yang dikatakan Roy Suryo bisa kita maknai. Artinya, orang-orang seperti saya misalnya, itu digolongkan sebagai orang yang tidak waras karena saya masih meyakini bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Tentu saja kita punya alasan yang tidak cukup untuk diungkapkan satu persatu. Ya, misalnya salah satunya adalah verifikasi berulang KPU semenjak lebih dari 10 tahun yang lalu dari beliau mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, lalu selama 2 periode, kemudian ke Pilkada Jakarta, pilihan gubernur tahun 2012, dan disambung dengan Pilpres 2014 sampai 2019. Kemudian ada klarifikasi dari UGM, ada testimoni dari para teman seangkatan beliau, dan rasanya itu sudah lebih dari cukup bagi kita untuk seharusnya tidak mempersoalkan lagi ijazah Bapak Jokowi, kecuali kalau memang orang-orang ini punya tujuan dan misi tertentu yang tentu saja meskipun itu belum terbuka, tetapi sangat dirasakan aroma kuat adanya misi terselubung bagi mereka yang sengaja untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Nah, soal pernyataan ini bahwa telah bertambah lagi orang waras di Indonesia, ini sudut pandang waras atau tidak waras tergantung ya. Kalau menurut mereka, orang waras itu adalah orang-orang yang mendukung pemikiran, tuduhan, fitnah, penggiringan opini versi mereka. Namun apabila orang itu tidak satu jalan, satu pandangan, dan satu pemikiran, itu dianggap orang yang tidak waras ya, seperti saya ini. Mungkin termasuk dari para sahabat sekalian. Apakah pernyataan Roy Suryo ini mencerminkan bahwa dirinya adalah orang yang waras? Itu sangat relatif para sahabat. Bagi kita justru orang-orang seperti inilah yang justru dipertanyakan kewarasannya. Bagaimana tidak? Karena waktu sudah berlalu puluhan tahun. Bahkan polemik ijazah ini sebenarnya sudah tuntas dari 2 tahun lalu setelah ada proses hukum dari Sugi Nur Harja dan Bambang Tri yang akhirnya menebus kesalahan mereka dengan hukuman penjara. Dan sekarang Sugi Nur baru saja bebas bersyarat. Artinya soal kewarasan ini kita layak mempertanyakan.
Dan di sini kita nanti akan mengulas ada sebuah pendapat dari seorang pakar hukum yang juga ketua tim Merah Putih, yakni Bapak Suhadi, yang mengatakan bahwa Roy Suryo ini apabila kali ini kembali tersangkut kasus hukum, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang residivis. Karena orang ini nampak jelas sekali dengan berbagai cara untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Dan menurut Bapak Suhadi, nanti dia mengusulkan kepada penyidik Polri untuk mempertanyakan kalau selama ini dia dan gerombolannya mempertanyakan dan meminta Bapak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, maka menurut Bapak Suhadi, penyidik Polri diminta untuk menanyakan hal serupa, menanyakan dokumen dari para pemburu ijazah ini. Kalau ternyata mereka tidak ada atau ditemukan adanya dokumen palsu, maka Polri menurutnya bisa mengenakan pasal tambahan ya di luar pasal ini ya. Jadi ini sebenarnya sangat beresiko sekali buat mereka orang-orang ini, karena kita tahu dari deretan orang-orang yang memburu ijazah Bapak Jokowi ini, ternyata mereka banyak terlibat dalam pemalsuan dokumen. Dan nanti kita akan bongkar semuanya satu persatu. Siapa saja orang-orang di gerombolan mereka ini yang terlibat dengan pemalsuan dokumen. Sehingga nanti akan tampak sebuah drama maling teriak maling, palsu teriak palsu. Oke para sahabat sekalian, kita simak cuplikan video selengkapnya. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega, dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Nah itu tadi para sahabat, pernyataan dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa statement Ibu Mega yang menyindir Jokowi dengan suruh menunjukkan ijazah aslinya sebagai indikasi dari kewarasan. Ini benar-benar statement yang benar-benar bodoh dan menyesatkan. Karena kewarasan itu tidak diukur bagaimana seseorang itu harus satu kubu, satu pemikiran, satu pandangan. Apalagi kita tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya mengklaim diri paling waras, paling pintar, paling ilmiah, paling akademis. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu jauh dari nilai-nilai akademis dan nilai-nilai ilmiah. Ya seperti Roy Suryo ini yang akhirnya merasa seakan akhirnya itu terjebak oleh narasi dan opininya sendiri, dan semakin hari posisinya semakin terpojok dengan analisis-analisis yang bersumber dari hal yang tidak valid. Ya, ini seperti goal bunuh diri. Oleh karena itu, seorang pakar hukum dari seorang ketua umum, seorang ketua tim hukum Merah Putih yang juga beliau adalah mantan hakim agung, itu
bersuara keras terhadap Roy Suryo dan gerombolannya, bahwa dia dan gerombolannya itu, Roy Suryo terutama ya, dia terancam hukuman yang paling berat orang ini. Kita simak pernyataan dari Bapak Suhadi. Kan ijazahnya Pak Jokowi dianggap palsu, dianggap nggak bener. Ditanya dong, dokumennya mana? Ya kan? Ya. Kan orang yang namanya menuduh harus membuktikan. Jadi ini sebetulnya Roy Suryo ini salah langkah gitu kan. Karena dia terlalu ambisi untuk bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi sehingga dia lupa proses hukum yang harus dia lalui. Nah, kan harusnya orang menuduh itu harus membuktikan. Ya, itu adalah prinsip dasar dari sengketa hukum ya. Siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Dan itu seharusnya bagi seorang Roy Suryo itu, dia harusnya paham betul siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Bukan yang dituduh malah suruh membuktikan. Dia yang menuduh Bapak Jokowi ijazahnya palsu, tetapi dia malah menuntut Bapak Jokowi yang disuruh membuktikan. Inilah kewarasan versi Roy Suryo dan gerombolan kroco-kroconya para sahabat. Lanjut kita simak. Makanya saya juga usul nih kepada penyidik. Kalau bisa, Roy Suryo punya apa? Pada waktu dia menarasikan Pak Jokowi itu ijazahnya nggak benar. Punya apa dia? Jangan-jangan dia pakai dokumen palsu. Ya kan? Kalau dia menggunakan dokumen palsu, saya minta kepada penyidik lakukan penyelidikan itu dengan menggunakan pasal yang berbeda. Jadi polisi boleh melakukan itu. Ya kan? Makanya saya dibilang, jangan berikan kesempatan menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Tunjukkan Roy Suryo dan kawan-kawan punya apa. Kalau dia nggak punya apa-apa, polisi bikin laporan polisi dari situ. Oke. Biar diperberat, karena orang ini jahat sekali saya lihat kok. Ya, betul para sahabat, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suhadi, orang ini memang jahat sekali. Roy Suryo dan gerombolannya, mereka bahkan menurut beliau kalau ini terjerat lagi itu nanti dikatakan sebagai seorang residivis. Ya, karena seperti kita tahu Roy Suryo sendiri pernah kena masalah hukum serius gara-gara meme stupa Candi Borobudur. Dan kasus itu berakhir dengan hukuman penjara dan denda. Itu kan Roy Suryo bisa bahaya lagi. KPU bisa lapor polisi loh itu. Ya kan, menuduh-nuduh seperti itu. Karena kenapa? Itu kan masuk dalam persepsi bahwa KPU menghilangkan alat bukti. Tidak pidana itu. Betul. Ya kan? Ya. Dan kalau itu tidak pidana dan itu nggak benar, Roy Suryo kena loh. Makanya menurut saya udah banyak laporan aja. Agar dia selesai di dalam penjara juga gitu. Kita gerah liatin dia di luar. Aduh. Dulu stupa. Saya bikin tulisan itu berkaitan masalah stupa. Ya. Udah kena kan dia di situ kan. Cuma kenanya nggak banyak. Walaupun nggak banyak, dia itu residivis. Dia itu residivis. Kalau ini kembali kena, yakni artinya residivis adalah orang yang sudah pernah menjalani hukuman penjara, namun itu tidak membuatnya jera dan mengulang kejahatan, lalu masuk penjara lagi menjalani hukuman. Itulah residivis. Dan Roy Suryo berpotensi menjadi seorang residivis. Jadi kalau dia kena lagi di sini, dengan hakim, kasus yang sama. Iya, gitu dengan kasus yang sama. Hakim boleh menambahkan loh. Jadi banyak. Ini para sahabat sekalian ya, ada yang menarik dari yang akan kita ulas kali ini, di mana gerombolan mereka ini terkait dengan pernyataan Bapak Suhadi yang mengharap kepada penyidik Polri agar membuka kasus
kasus baru dengan pasal yang berbeda dengan menanyakan apakah orang-orang ini memiliki dokumen. Dan ternyata setelah saya telusuri dan saya susun, itu orang-orang mereka itu ternyata banyak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen. Dan sebagainya tidak berlanjut ke proses hukum, tetapi kasus ini sempat mencuat beberapa tahun lalu. Ya, salah satunya adalah Abraham Samad, mantan ketua KPK yang sangat getol mempropagandakan dan menggiring opini publik dengan penyesatan narasi dan opini agar orang-orang meragukan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Dan kemarin kita tahu Abraham Samad sebenarnya telah dipanggil oleh Polda Metro Jaya, tetapi dia mangkir, alasannya belum mendapat surat undangan. Dan kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena masa sih Polri melakukan panggilan dan berbicara di media massa, tetapi mereka tidak mengirimkan surat undangan kepada Abraham Samad. Kita tidak tahu, tapi saya lebih cenderung percaya kepada Polri daripada Abraham Samad. Artinya kemarin dia mangkir, sepertinya dia juga sudah mulai ketakutan ikut terseret, terbawa-bawa dalam pusaran fitnah ijazah palsu Bapak Jokowi. Buktinya sebelumnya Abraham Samad ini sudah pernah, ya sebelumnya minggu lalu, memohon kepada Bapak Jokowi agar mencabut pelaporan polisi kepada para pemfitnah ijazah. Kata dia, itu adalah bentuk kritik. Jadi yang dilakukan Bapak Jokowi itu adalah kriminalisasi, kata Abraham Samad. Dan ketakutan dari Abraham Samad nampak, ya, ketika kemarin mangkir dari panggilan di Polda Metro Jaya sebagai saksi, ya, untuk pemeriksaan sebagai saksi. Karena yang kita tahu, dia di dalam podcast-podcastnya maupun di dalam orasinya di luar itu sangat masif menyerang Bapak Jokowi. Dan apabila Polri bisa membuka hal baru dengan mempertanyakan dokumen atau kasus dokumen, ini ada jejak digital dari dari Abraham Samad yang dulu pada tahun 2014, waktu beliau masih menjabat sebagai ketua KPK, tersandung kasus dugaan pemalsuan dokumen. Abraham Samad waktu itu membantu membuat KTP dan KK palsu atas nama Feryani Lim, katanya sih buat ngurus paspor tahun 2007. Abraham Samad sempat ditetapkan sebagai tersangka, tapi memang akhirnya kasus ini dihentikan lewat deponering oleh Jaksa Agung. Ya, deponering itu adalah semacam pengampunan hukum. Jadi meskipun unsur pidananya terpenuhi alias terbukti, kasusnya nggak dilanjut demi alasan kepentingan umum. Waktu itu juga ramai suara-suara sumbang yang bilang ini adalah bentuk kriminalisasi waktu itu. Ini adalah narasi basi yang selalu dihembuskan oleh orang-orang yang tersudut. Sama saja dengan Megawati yang tadi tentu saja mendukung orang-orang yang memburu ijazah Bapak Jokowi, ya. Seperti kemarin sekjennya PDIP Hasto Kristianto, ketika sudah mulai terjerat dari awal pun PDIP meneriakan kriminalisasi dan politisasi. Demikian juga dengan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Selalu yang digemakan adalah
tuduhan kriminalisasi terhadap para ilmuwan abal-abal. Nah, mengenai Abraham Samad ini yang jelas secara hukum unsur pidananya ada, para sahabat. Jadi aneh juga kalau sekarang dia malah sibuk nuduh orang lain menggunakan dokumen palsu, sementara dia sendiri pernah terseret kasus pemalsuan dokumen. Kita lihat beritanya agar kita bisa memastikan validitasnya, bahwa apa yang saya beritakan, apa yang saya ulas itu bukanlah hoax, tetapi fakta. Dan ini bisa dilihat dari BBC News Indonesia. Ini adalah berita tahun 2014. Dan kita simak cuplikan videonya. Selasa siang, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Abraham Samad memenuhi panggilan Polda Sulselbar. Samad diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait pembuatan paspor atas nama Feryani Lim. Sebagai warga negara kita harus patuh hukum gitu. Ya. Gimana Pak? Ada persiapan khusus Pak untuk pemeriksaan. Mohon doanya saja ya. Mohon doanya aja lah. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Saat diperiksa, Samad didampingi oleh 2 pengacara. Setelah 1,5 jam, pemeriksaan terpaksa dihentikan. Samad mengaku tidak bisa melanjutkan proses tersebut dengan alasan sakit. Dugaan pemalsuan dokumen terjadi pada tahun 2007. Saat itu seorang perempuan bernama Feryani Lim mengajukan permohonan pembuatan paspor. Sebagai kelengkapan dokumen, Feryani Lim melampirkan kartu keluarga Abraham Samad yang telah mencantumkan namanya. Feryani kemudian dilaporkan oleh sebuah LSM atas penggunaan dokumen palsu. Setelah menjadi tersangka, perempuan kelahiran Pontianak ini justru melaporkan Abraham Samad atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Nah, itu dari para sahabat ya, bahwa Abraham Samad itu ternyata pernah terlibat dalam pemalsuan dokumen. Nah, siapa saja orang-orang yang maling teriak maling, palsu teriak palsu? Kita lihat ada selanjutnya di dalam daftar ada Rismon Sianipar. Ya, Rismon Sianipar ini beritanya di suramerdeka.com, ada Universitas Yamaguchi Jepang kirim pesan menohok soal ijazah Rismon Sianipar, penggugat ijazah Jokowi. Dia orang ini adalah salah satu yang sering tampil di media sosial dan sangat masih menyerang dan menuduh Bapak Jokowi dengan tuduhan ini itu. Tapi ternyata dia sendiri memakai gelar S2 dan S3 palsu. Dia mengklaim lulusan Yamaguchi University di Jepang, tapi setelah dicek oleh salah seorang pakar forensik digital, Joshua Sinambela, ternyata kampus itu gak pernah menyatakan kalau Rismon itu lulusan dari sana. Artinya gelar S2 dan S3 yang selama ini dibangga-banggakan dan dipamer-pamerkan itu gak ada bukti resminya, gak ada ijazah asli, gak terdaftar di kampus, dan pihak Yamaguchi University juga nggak bisa mengkonfirmasi keberadaan dia sebagai alumni. Ini jelas-jelas pemalsuan gelar akademik ya, para sahabat, kalau memang ternyata berita ini benar, yang bisa masuk ke ranah pidana nanti kalau terbukti, karena dia telah menipu publik. Ironisnya orang yang hobi nuduh orang lain dan presiden ke-7 kita ijazahnya palsu, ternyata dirinya sendiri pakai gelar palsu. Dan selanjutnya ada nama seorang yang juga boleh dibilang dedengkot dari barisan penuduh ijazah palsu Bapak Jokowi ini. Dia adalah Egy Sujana. Ya,
Dia adalah Egy Sujana yang kemarin juga mangkir dari panggilan Polda Metro. Alasannya sakit. Alasan klasik dan basi yang sudah bisa ketebak. Bahwa sebenarnya dia itu adalah untuk menutupi ketakutan dan kepanikannya. Karena kita tahu sebenarnya orang ini, Egy Sujana, meskipun dia nampaknya seperti singa podium, nampak garang berapi-api kalau lagi orasi, kalau lagi debat, tetapi ketika berurusan dengan hukum, itu nyalinya cemen, nggak ada. Contohnya dulu yang pernah ditahan selama 41 hari pada tahun 2019 karena kasus dugaan makar pernyataan People Power. Itu baru 41 hari saja sudah nangis bombay sebelum akhirnya dibebaskan oleh jaminan dari Sufmi Dasko Ahmad ya. Egy Sujana ini diberitakan dari liputan6.com. Kodam Brawijaya melaporkan Egy Sujana ke polisi. Apa kasusnya? Itu Egy Sujana diduga menggunakan surat kuasa palsu dalam sengketa lahan di Tulung Agung. Ini Kodam 5 Brawijaya melaporkan pengacara Egy Sujana ke Polres Tulung Agung, Jawa Timur. Egy dilaporkan atas tuduhan menggunakan dokumen palsu dalam kasus gugatan eks lahan perkebunan di Kali Gentong secara sengaja dan terencana. Nah ini kan ketahuan, dia teriak-teriak orang lain memakai dokumen palsu yang sebenarnya sudah terkonfirmasi dan terverifikasi, tetapi terus dipropagandakan dari semenjak dia menjadi kuasa hukum dari Sugi Nur dan Bambang Tri, dan sampai sekarang itu kembali digaungkan untuk menebar kebencian publik agar dalam kerangka pembunuhan karakter mendiskreditkan terhadap Bapak Jokowi. Ternyata ini kelakuannya itu ya, dia juga ternyata pernah terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen. Kita hampir heran bagaimana orang-orang yang katanya waras seperti ini, dia pernah melakukan sebuah dosa, tetapi tidak malu-malu untuk menuduh orang lain melakukan hal itu. Apakah layak orang-orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang waras, dan kita justru dikatakan oleh Roy Suryo ini sebagai orang yang tidak waras? Jadi sebenarnya siapa yang waras dan siapa yang tidak waras? Kami mencurigai ada dokumen fiktif yang digunakan dalam pengajuan gugatan sebelumnya. Di Pengadilan Negeri Tulung Agung, ujar tim Bakum Dam Mayor C.K. Syamsul Huda, usai menyerahkan dokumen pelaporan di Polres Tulung Agung Rabu 30 Agustus 2017. Ini kejadian di 8 tahun silam, yaitu pemalsuan dokumen, dugaan pemalsuan dokumen oleh Egy Sujana ya, itu 8 tahun lalu. Dan jejak digital meninggalkan sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi. Memang akhirnya kasus ini berakhir damai di luar pengadilan dan tidak sampai ke vonis atau hukuman pidana. Poin pentingnya, Egy Sujana ini juga pernah terseret pemalsuan dokumen. Di samping tadi Abraham Samad dan Rismon Sianipar. Lalu kemudian ada nama Tifa. Ini salah satu dari 5 terlapor yang kemarin sudah memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya. Dr. Tifa Uzia Tiasuma yang ini juga sangat masif membabi buta menyerang Bapak Jokowi dengan mengusung tudingan ijazah palsu.
Tapi lucunya orang ini pernah ketahuan pakai gelar doktor palsu. Dia nulis DR di depan namanya seolah-olah lulusan S3. Padahal nggak pernah ada bukti dia lulusan doktoral dari kampus manapun. Beberapa kampus yang pernah dikaitkan dengannya juga udah klarifikasi ya para sahabat. Nggak pernah kasih gelar dokter ke TIFA. Artinya, gelar itu cuma tempelan doang dan itu juga bisa masuk ke dalam kategori pemalsuan identitas akademik. Ya, yang tukang nuduh-nuduh ini ternyata nuduh-nuduh palsu, ternyata dirinya sendiri juga bermasalah. Ironis kan? Lalu ada yang lebih menggelikan lagi ya para sahabat ini. Daftar selanjutnya itu pengacara yang gugat ijazah Jokowi ternyata jadi tersangka kasus pemalsuan ijazah. Dan ini yang paling konyol dari orang-orang yang menurut Roy Suryo itu orang-orang yang waras adalah Zainal Mustafa, salah satu pengacara yang pernah ikut menggugat ijazah palsu Bapak Jokowi. Kini malah tersangkut kasus pemalsuan dokumen. Dia dilaporkan karena diduga memalsukan dokumen pendidikan yang dipakai dalam proses hukum terkait gugatan itu. Nah, menurut tadi ya Bapak Suhadi, para sahabat, jika orang-orang ini pernah menggunakan dokumen palsu, penyidik bisa melakukan penyelidikan dengan pasal yang berbeda. Ya, pasal yang berbeda. Nah lo, makin pusing gak? Kan jadi lucu. Mereka teriak-teriak sampai urat leher mau putus, memprovokasi massa agar adili Jokowi, seret Jokowi ke penjara, bahkan sampai ada yang teriak gantung Jokowi. Lalu kok situasinya berbalik? Justru gerombolannya yang ada bakalan berjamaah masuk bui. Aduh, gak kebayang deh konyolnya dan kocaknya gerombolan ini. Gerombolan yang katanya orang-orang waras. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya yang waras? Dan siapa yang edan? Siapa yang palsu dan siapa yang asli? Mana yang fitnah dan mana yang ilmiah? Mana yang edukasi dan mana yang provokasi? Mana kritikan dan mana ujaran kebencian? Tanyakan saja pada diri kita masing-masing. Kalau masih belum dapat jawaban, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras Indonesia.